Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini tidak bisa dipungkiri bahwa Bapak Ibu honorer sedang menantikan kapan jadwal pendaftaran P3K 2024, di mana sebelumnya dijanjikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer akan diangkat secara resmi menjadi ASN P3K tanpa tes. Tetapi pada kenyataannya, BKN memutuskan 7 kriteria ini jadi syarat wajib pengangkatan tenaga honorer P3K, meski harus tetap tes. Nah, Bapak Ibu, oleh BKN menyampaikan hal ini tentunya ini supaya lebih dipahami oleh Bapak Ibu honorer yang segera mendaftar untuk ikut seleksi atau tes P3K di tahun 2024 tahun ini. Supaya Bapak Ibu honorer bersiap-siap walau tesnya adalah tes formalitas sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya baik dari BKN demikian dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Supaya lebih jelas, mari Bapak Ibu simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkongayobanung.com memuat informasi terkini terkait dengan syarat pengangkatan honorer menjadi ASN P3K pada tahun 2024 tahun ini, sebagaimana amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, di mana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 disampaikan bahwa batas akhir penataan honorer yaitu Desember 2024. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K semakin dekat. Pasalnya, amanat Undang-Undang ASN bahwa tenaga honorer harus diselesaikan hingga bulan Desember 2024. Terdapat sisa tenaga honorer sebanyak 1,7 juta orang yang masih menjadi PR pemerintah agar segera diangkat menjadi ASN dengan status P3K pada tahun 2024 tahun ini. Tenaga honorer yang terdata dalam database BKN tetap harus mengikuti tes yang sifatnya hanya formalitas untuk membagi non-ASN tersebut ke dalam konsep P3K penuh waktu dan paruh waktu. Tenaga honorer yang disebut lolos atau yang dinyatakan lolos formasi akan menjadi P3K penuh waktu, sedangkan yang belum lolos formasi akan menjadi paruh waktu. Sementara bagi daerah yang tidak memiliki anggaran, maka tenaga honorernya akan menjadi P3K paruh waktu. BKN memiliki kriteria sendiri agar tenaga honorer masuk ke dalam database BKN untuk kemudian diangkat menjadi P3K atau pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana topik pembicaraan pada informasi kali ini, itu mengenai 7 syarat yang harus dimiliki atau dipenuhi oleh honorer agar diangkat menjadi ASN P3K pada tahun 2024 tahun ini. Berikut ini adalah kriteria tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K tahun 2024. Pertama, memiliki masa kerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Kemudian usia paling rendah yaitu 20 tahun pada 31 Desember 2021. Usia paling tinggi atau usia maksimal 56 tahun pada 31 Desember 2021.
Kemudian memiliki bukti nominal gaji di instansi selama menjadi pegawai honorer. Dan berikutnya adalah memiliki surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM ya. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Nah, ini Bapak Ibu sebagaimana hasil dari pendataan yang telah diikutkan oleh Bapak Ibu pada tahun 2022 yang lalu. Begitu selesai atau final pendataannya, maka terbit surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM kepada seluruh Bapak Ibu honorer sebagai bukti sah dan resmi bahwa Bapak Ibu honorer telah mendaftar di database BKN. Kemudian, ya, dalam hal ini SK pengangkatan non ASN. Ingat Bapak Ibu ya, memiliki bukti pendidikan atau ijazah, memiliki SK pengangkatan non ASN atau SK pengangkatan sebagai honorer Bapak Ibu. Kemudian jabatan sesuai surat edaran atau SE, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pendataan tenaga honorer yang akan diangkat pada tahun 2024 sudah dilakukan sejak tahun 2022, sehingga kriteria yang masuk yaitu hingga akhir tahun 2021. Tenaga honorer dengan ijazah SD atau SMP tak perlu khawatir, ini cukup luar biasa Bapak Ibu ya. Beberapa informasi yang terbit dari berbagai media akhir-akhir ini mengatakan bahwa para honorer dengan ijazah atau honorer lulusan SD, SMP, dan SMA tidak perlu khawatir. Karena bagi Bapak Ibu diberi kesempatan besar pada tahun 2024 tahun ini untuk diangkat menjadi ASN P3K walau melalui seleksi yang sifatnya formalitas. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer telah memahami apa tujuan pemerintah melalui Menpan RB dan BKN untuk diikutkan pada seleksi tes calon aparatur sipil negara dan status P3K pada tahun 2024 tahun ini. Selama memenuhi syarat di atas, tetap akan diangkat menjadi P3K, mengingat Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah menambah nomenklatur jabatan tenaga honorer dengan kualifikasi minimal sekolah dasar atau lulus SD. Tentunya itu dibuktikan dengan ijazah ya Bapak Ibu. Jadi ini cukup luar biasa perhatian pemerintah untuk mengangkat derajat Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara dengan kualifikasi akademik paling dasar yaitu mulai dari ijazah SD. Maka dengan demikian dijamin bahwa 100% honorer bisa terangkat menjadi ASN P3K, terutama yang telah terdaftar dalam database BKN, dan kemungkinan juga yang belum terdata tetapi memenuhi syarat ya sebagaimana skemanya nanti setelah peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN terbit Bapak Ibu. Adapun skema P3K per waktu akan dituangkan lebih rinci dalam Permenpan RB dan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN yang saat ini masih dalam pembahasan. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.